Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 5, di mana sebelum ini kami telah mendapat tugas dari Bapak dosen mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami, kelompok 5. Saya Felix Super Felix Manggule, Ahmad Rifaldi, Alfa Irfansyah, Anastasia, dan Dimas Seto Prasojo. Di sini kami akan membahas membedah produk teknologi Grab. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh saudari kami, Anastasia. Kepada saudari kami, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia. Saya di sini akan menjelaskan tentang membedah produk teknologi Grab. Dari tahun ke tahun, kemajuan sains dan teknologi semakin pesat berkembang yang berdampak langsung kepada kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari mudahnya masyarakat Indonesia untuk mengakses internet dan kepemilikan smartphone. Salah satu kemudahan yang didapatkan ada di bidang startup layanan transportasi. Contohnya startup ternama adalah Grab. Grab sebuah perusahaan penyediaan jasa transportasi yang namanya sudah tak asing lagi, khususnya di Asia. Sebagai salah satu perusahaan penyediaan jasa transportasi terbesar di Tenggara, pejuang Grab tidaklah mudah untuk capai kepopuleran seperti sekarang. Sebelumnya, Grab memiliki nama Grab Taxi, berubah nama menjadi Grab karena pemiliknya Anthony Ton ingin perusahaan yang mudah diingat oleh semua konsumennya. Dalam perkembangan bisnisnya, Anthony Ton memulai semuanya dari nol dan melewati perjalanan panjang, hingga akhirnya bisa berkembang sebesar ini. Tentu Anthony Ton memiliki kiat-kiat suksesnya. Ada sosok Anthony Ton di balik kesuksesannya masif Grab. Seperti yang diketahui, layanan dengan konsep serupa juga telah hadir di Indonesia dengan nama Gojek. Aplikasi ini bahkan setelah melebarkan sayapnya ke sektor pesan antar makanan. Layanan terbaru ini berpasti menggunakan platform yang sama, di mana menawarkan pengalaman berkendara yang mulus dan bergerak yang mencari pilihan taksi atau Gojek, serta mampu memenuhi berbagai kebutuhan transportasi dalam satu aplikasi. Sejauh ini, Grab sudah beroperasi di Asia Tenggara, yaitu Singapura, Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan khususnya Indonesia. Di Indonesia saat ini, Grab sebagai aplikasi untuk semua memberi 4 layanan, berupa Grab Taksi, Grab Car, Grab Bike yang memberikan layanan ojek online, dan Grab Express selaku kurir instan. Dengan adanya aplikasi Grab diharapkan jaringan area perjemputan akan terus berkembang dalam setiap minggunya. Seiring dengan perkembangannya layanan dan pelayanan, dan dengan ini penulisan tertarik membahas produk Grab dalam sebuah penulisan dengan judul Membedah Produk Teknologi Grab. Sejarah Grab. Grab sebelumnya dikenal sebagai Grab Taksi, merupakan salah satu platform layanan on-demand asal Malaysia yang bermarkas di Singapura. Berawal dari layanan transportasi, perusahaan tersebut kini telah mempunyai layanan lain seperti pengantar makanan dan pembayaran yang bisa diakses lewat aplikasi mobile. Pada awalnya, Grab didirikan di Malaysia sebelum kemudian memindahkannya kantor pusat mereka ke Singapura. Saat ini, Grab telah beroperasi di Asia Tenggara kecuali Laos dan Brunei. Grab merupakan startup dekor sebutan untuk startup yang memiliki valuasi perusahaan sebesar US 10 miliar. Pertama di Asia Tenggara. Perusahaan Grab tersedia di 6 negara di Asia Tenggara, yakni Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Filipina. Grab memiliki visi untuk merevolusi industri pertaksian di Asia Tenggara sehingga dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna kendaraan seantara Asia Tenggara. Grab merupakan platform pemesanan kendaraan ketermukaan di Asia Tenggara. Kami menjawab sejumlah tentang transportasi yang krusial dan mewujudkan kebebasan transportasi bagi 620 juta orang di Asia Tenggara. Grab bermula dari
aplikasi pemesanan taksi pada 2012 yang kemudian mengembangkan platform produknya termasuk layanan pemesanan mobil, sewaan, dan ojek. Layanan Grab ditujukan untuk memberikan alternatif berkendara bagi para pengemudi dan penumpang yang menekankan pada kecepatan, keselamatan, dan kepastian. Sebagai bagian dari budaya inovatifnya, Grab saat ini tengah melakukan uji coba beberapa layanan baru seperti Grabling serta layanan pesanan antar makanan. Dengan aplikasi Grab, calon penumpang dapat dengan mudah mencari driver untuk menuju ke lokasi tujuan sehingga kita tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan transportasi yang diperlukan. Grab didirikan pada tahun 2011 di Malaysia dan untuk pendiri Grab adalah Anthony Tan bersama rekannya Tan Hoi. Dari tahun 2011 sampai saat ini, tahun 2017, Grab berkembang pesat dan menjadi salah satu penyedia aplikasi transportasi online di Indonesia. Di Indonesia, Grab melayani pemesanan kendaraan seperti Gojek, Grab Bike, mobil go-kart, taksi, Grab Taksi, kurir, Grab Express, pesan antar makanan, Grab Food, dan carpooling, Grab Hitch Car. Saat ini, Grab tersedia di 125 kota di seluruh Indonesia, mulai dari Banda Aceh hingga Jayapura, Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan slide sebelumnya. Perusahaan Grab hanya perusahaan teknologi yang meluncurkan aplikasi saja, dan untuk kendaraannya sendiri adalah kendaraan milik mitra yang sudah bergabung di PT Grab Indonesia. Transportasi kini sudah menjadi kebutuhan dasar bagi kaum urban. Saat ingin menembus kemacetan ibu kota, pesatnya perkembangan teknologi dapat membantu masyarakat ketika tetap membutuhkan transportasi nyaman, tetapi sedang malas memacu kendaraan pribadi. Mobil-mobil nyaman bisa dipanggil hanya dengan sentuhan layar ponsel saja. Kehadiran teknologi yang pesat terhadap transportasi memang telah menjadi fenomena. Di Indonesia, Grab tumbuh subur sebagai transportasi andalan di 5 kota besar, yakni Jakarta, Denpasar, Surabaya, Bandung, dan Padang. Tentu keberhasilan tersebut akan segera ditularkan ke kota besar lainnya. Keberadaan Grab juga sudah mulai tersebar di negara Asia Tenggara. Hingga kini, Grab sudah memiliki lebih dari 300.000 mitra pengemudi dan 15 juta pengunduh di Asia Tenggara. Perkembangan Grab di Indonesia memang bertahap, mulai dari muncul dengan nama Grab Taksi, kemudian berganti nama hingga logo. Semua kami jalani secara bertahap. Dulu masyarakat mengenal kami dengan Grab Taksi, tetapi sekarang kami hadir lebih lengkap dengan beragam layanan. Alasan kami membuat beragam servis karena masyarakat merespon transportasi daring sebagai kebutuhan. Itu sebabnya perkembangan begitu pesat. GrabCar dan GrabBike di Indonesia tumbuh lebih dari 250 kali sejak pertengahan 2015. Kini, layanan penyewaan mobil 49 pribadi dan ojek online menjadi bagian besar dari bisnis Grab secara keseluruhan, yang juga meliputi pemesanan taksi dan layanan kurir. Indonesia telah menjadi pasar terbesar Grab berdasarkan jumlah perjalanan yang diselesaikan seluruh platform. Grab secara khusus memfokuskan bisnisnya di Jakarta, yang didiami oleh lebih dari 30 juta penduduk, di mana Grab memberikan layanan ojek, penyewaan mobil pribadi, dan pemesanan taksi online. Grab juga berencana untuk melakukan ekspansi platform multi layanan ke lebih dari 8 megacity di luar kota Jakarta, dengan total populasi sebesar 38 juta. Indonesia merupakan negara keempat terbesar dari segi populasi, dengan total penduduk lebih dari 250 juta. Grab menawarkan pilihan layanan pemesanan kendaraan terbanyak di sebagian besar pasar di Asia Tenggara, yang telah diunduh di lebih dari 17 juta perangkat dan 320.000 pengemudi di 30 kota di seluruh Singapura, Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.
Visinya menjadi yang terdepan di Asia Tenggara dengan memecahkan permasalahan transportasi yang ada serta memberikan kemudahan mobilitas pada 620 juta orang di Asia Tenggara setiap harinya. Dan untuk misinya, yaitu ada 3. 1. Menjadi penyedia layanan teraman di Asia Tenggara. 2. Memberikan layanan yang mudah diakses oleh banyak orang. Dan 3. Meningkatkan kehidupan para partner baik pengemudi maupun penumpang. Manfaat Grab efisien. Manfaat dari Grab berikut ini adalah keefisienan waktu yang diberikan. Saat kebutuhan mengharuskan Anda keluar rumah tapi Anda tidak bisa, maka Anda bisa menggunakan jasa Grab agar membantu Anda cepat jadi sambil menunggu Grab menyelesaikan pekerjaannya. Anda juga bisa melakukan aktivitas lain dari dalam rumah. Dengan ini, waktu Anda menjadi sangat efisien sekali. Mudah. Manfaat Grab yang paling terasa di dunia yang penuh dengan kecanggihan yang luar biasa ini adalah mudah, karena bisa dilakukan secara online di rumah atau dimanapun Anda berada. Anda tidak perlu harus repot-repot untuk melakukan dibandingkan tidak dengan online. Kemudian praktis. Selain 2 manfaat sebelumnya, manfaat lainnya adalah praktis dan tidak membuat Anda merasa pusing 7 keliling. Praktis untuk Anda gunakan untuk mengirimkan barang ke teman lama ataupun untuk menjemput Anda yang terkena macet di suatu jalan di kota besar seperti Jakarta. Sekian dan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami. Nyaman. Kenyamanan merupakan cara telat untuk membuka usaha pelayanan Grab ini. Nah, yang membuat Grab sangat disukai adalah pelayanan yang diberikan berupa rasa nyaman. Semua orang tentu sangat mengidamkan rasa nyaman. Dengan rasa nyaman yang mereka rasakan akan sulit bagi mereka untuk berganti pelayanan. Karena itu rasa nyaman sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sopan. Sopan di sini dalam artian mereka bisa menjadikan Anda sangat istimewa karena Anda adalah pelanggan mereka. Sikap sopan yang mereka tunjukkan juga merupakan keharusan yang harus mereka miliki karena sebelum mereka menjadi pengendara Gojek, mereka mendapatkan pelatihan selama beberapa hari sebelum resmi menggunakan pakaian untuk Gojek. Dan yang terakhir, cepat. Grab ini diperlukan untuk mengantarkan Anda cepat sampai di tujuan. Jika Anda ingin mengirimkan barang pun, Anda dapat menggunakan jasa pelayanan Grab ini agar barang Anda cepat sampai ke alamat tujuan. Begitu mudah bukan dengan menggunakan jasa pelayanan ini, maka Anda tidak perlu ragu lagi untuk menggunakan jasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al Irfansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan Grab. Layanan Grab dituju untuk memberikan alternatif berkendara bagi para pengemudi dan penumpang yang menekankan pada kecepatan, keselamatan, dan kepastian. Grab saat ini memberikan layanan di Singapura, Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Berikutnya saya akan menjelaskan kelebihan Grab. Yang pertama, Grab memiliki layanan yang baik, yaitu driver ojek, driver car, driver taksi tercepat, dan Grab Express untuk mengirim paket atau dokumen dengan layanan karir. Yang kedua, jumlah pengemudi terbesar se-Asia Tenggara dan termasuk Indonesia. Yang ketiga, Grab memberlakukan sistem tarif flat. Jadi harga perjalanan akan ditentukan di awal dan pelanggan tidak perlu berkeringat bila terjebak macet yang lama karena harganya tetaplah sama. Yang keempat, pengemudi yang sudah terlatih dan adanya kerjasama dengan pihak keamanan dengan pemerintah. Yang kelima, adanya asuransi kecelakaan untuk menjamin pelanggan Grab. Yang keenam, mempermudah pembayaran baik secara tunai, kartu kredit, dan mobile wallet. Yang ketujuh, secara user interface, GrabCar memiliki desain yang lebih elegan dibandingkan dengan taksi lainnya. Yang kedelapan, sistem pemesanan Grab lebih mudah. Berikutnya saya akan menjelaskan kekurangan Grab. Yang pertama, banyak keluhan dari pelanggan yang kurang ditanggapi. Yang kedua, cara aplikasi ini menemukan lokasi tidak efektif karena jangkauan mesin pencarian terlalu luas. Yang ketiga, drivernya belum sebanyak Gojek.
Yang keempat, jika dibandingkan kepopuleran transportasi online antara Grab, Uber, dan Gojek, maka yang paling populer adalah Gojek. Gojek bisa dibilang salah satu pioner ojek online di Indonesia karena Gojek itu sendiri asli buatan Indonesia. Jenis pelayanan ada banyak sesuai dengan kebutuhan, GoSend, Golem, GoFood, dan lain-lain. Dan jika pelanggan punya keluhan via Twitter, admin Gojek siap merespon dengan cepat. Yang kelima, maraknya transportasi online dapat memudahkan masyarakat untuk menjalani kegiatannya. Namun sayangnya transportasi online ini tidak berada di seluruh wilayah Indonesia, hanya berada di beberapa kota tertentu saja transportasi online ini beroperasi. Berikutnya saya akan menjelaskan cara membuat akun Grab. Yang pertama, unduh dan install aplikasi Grab dari Play Store, Android atau App Store iOS. Yang kedua, pilih salah satu cara pembuatan akun, yang Google, Facebook, atau nomor telepon. Yang ketiga, lengkapi semua data yang diminta dengan email, akun Facebook, atau nomor ponsel yang aktif. Yang keempat, Anda akan menerima SMS berisi 4 digit kode. Masukkan kode tersebut. Penting, Harap ini tidak memberitahukan kode ini kepada siapapun, termasuk oknum yang mengatasnamakan Grab. Yang kelima, selamat, Anda sudah bisa menggunakan semua layanan di aplikasi Grab. Berikut ada fitur Grab. Yang pertama itu ada GrabFood. GrabFood adalah pemesanan makanan hingga 4 pesanan yang berbeda dalam satu waktu yang sama. Yang kedua itu ada Grab Kitchen All-in-One. Itu selain pesan makanan dari GrabFood sebanyak 4 pesanan sekaligus, kamu juga bisa memesan beberapa menu sekaligus dari beberapa mitra Grab Kitchen dalam satu pesanan dengan fitur All-in-One. Yang ketiga itu ada fitur Grab Express. Fitur ini itu pemesanan kurir hingga 10 kurir yang berbeda dalam satu waktu yang sama untuk Jabodetabek dan hingga 5 kurir yang sama untuk kota di luar Jabodetabek. Yang berikutnya itu ada pengertian dari apa itu Grab Express. Grab Express adalah pengiriman barang kilat menggunakan layanan Grab Bike dan Grab Car. Grab Express dapat dimanfaatkan selama 24 jam penuh dan akan memberikan kepastian kiriman barang sampai tepat waktu. Saat ini Grab Express hadir di banyak kota mencakup Jakarta, Depok, Tangerang Selatan, Bekasi, Semarang, Medan, Surabaya, Palembang, Bali, Yogyakarta, Manado, Pontianak, Padang, Banjarmasin, Pekanbaru, Batam, Tanjung Pandan, Makassar, Bandung, Balikpapan, Lampung, Kendari, dan lain-lain. Jenis layanan Grab Express yang pertama itu ada Grab Express Instant Bike. Itu adalah kiriman barang cepat memakai sepeda motor dengan estimasi waktu sampai maksimal 3 jam setelah pick up dari alamat pengirim. Dapat dimanfaatkan untuk mengirimkan barang berskala kecil dengan maksimal dimensi 50 x 50 x 50 cm serta bobot 15 kg. Yang kedua itu ada Grab Express Someday Bike. Merupakan jasa kiriman barang dengan sepeda motor yang memiliki estimasi waktu sampai minimal 6 jam. Meskipun waktu sampainya akan lebih lama jika dibandingkan Instant Bike, namun Someday diunggulkan dari sisi ongkos kirim yang murah. Yang ketiga yaitu ada Grab Car Instant Car. Ada jasa kirim memakai transportasi mobil, memiliki kemampuan mengangkut jumlah paket dalam skala besar. Maksimal ukuran dimensi paket itu 100 x 100 x 80 cm dan bobot 150 kg. Sayangnya, ongkir lebih mahal dibanding layanan Grab Express lainnya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kelebihan dan kekurangan Grab Express. Kelebihannya yaitu 1. Kiriman cepat. Berdasarkan review kami, kelebihan Grab Express terletak pada kecepatan kiriman barang sampai ke tujuan. 2. Ongkir terjangkau.
Apabila Anda membandingkan tarif Grab Express dengan lainnya, maka dapat dilihat jika lebih murah. Hal ini karena Grab Express memperhitungkan sesuai dengan jarak kiriman untuk sampai ke lokasi tujuan. 3. Mudah dipesan. Anda dapat langsung melakukan pesanan lewat aplikasi Grab cukup dengan memasukkan alamat dan informasi paket. 4. Praktis. Anda bisa melakukan pengiriman ke banyak tujuan cukup dengan satu kali pesanan saja. Maksimal 10 pesanan dapat dilakukan sekaligus dan juga mendukung pengantaran ke 5 alamat yang berbeda, di mana sangat menarik bukan? Di sini juga kekurangan Grab Express. 1. Keterlambatan kiriman, ya. Karena Grab Express memiliki sistem multi-stop, maka drive dapat membawa banyak paket, kemudian mengantarkannya satu persatu. Kedua, tidak mendukung kiriman jarak jauh. Sayangnya, untuk kiriman barang cepat tidak dapat dinikmati pada sebagian wilayah kabupaten, kecamatan, bahkan desa. Maksimal pengirimannya adalah 40 km. Nah, demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada kekurangan kami, baik dalam penyampaian materi, tutur kata yang kurang jelas, mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.